Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Novita di pelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah anak-anak yang pintar, sebelum kita belajar marilah kita berdoa dan tidak lupa mencuci tangan sebelum beraktivitas menggunakan sabun dan air mengalir. Oke. Anak-anak yang pintar, kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang cara duduk saat membaca yang baik. Nah, dari gambar di samping, ayo kita amati gambar mana yang merupakan posisi membaca yang baik. Apakah si Nina yang duduk dan memiliki cahaya untuk menerangi dia membaca, atau si Tony yang membaca sambil tidur lalu cahayanya juga redup? Nah, kalian pasti tahu cara membaca yang baik atau posisi membaca yang baik dilakukan oleh si Nina. Benar sekali. Kenapa Bu si Nina yang benar? Karena satu, membaca harus di tempat yang terang, tetapi tidak boleh terlalu terang. Kalau terlalu terang nanti mata kita akan sakit kena cahaya lampu. Yang kedua, jangan membaca di tempat yang gelap atau redup. Kenapa Bu tidak boleh membaca di tempat yang gelap dan redup? Karena nanti kalau kita membaca tidak ada cahaya, gelap dan redup, nanti mata kita juga akan sakit. Padahal kita diciptakan oleh Allah dua mata untuk dijaga supaya melihatnya jelas dan sehat. Oke, yang ketiga, membaca tidak boleh sambil tidur ya anak-anak. Kalau membaca sambil tidur nanti bisa merusak mata. Kasihan matanya nanti capek. Kan kalau tidur itu waktunya menutup mata, bukan membaca buku atau bermain HP. Oke anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, posisi membaca yang baik adalah dengan duduk tegak, cahaya yang terang tetapi tidak boleh terlalu terang, dan tidak boleh sambil tidur atau berbaring. Oke, pintar. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama Potong Bebek Angsa. Silakan buka bukunya halaman 45 ya. Baik anak-anak, tadi ada lagu Potong Bebek Angsa. Kalian pasti sudah tahu lagunya kan? Nah, di rumah kalian praktekkan ya cara menarinya si Nina sambil bernyanyi. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan informasi bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh. Kalian pasti sudah melakukannya di rumah ya kan? Nah, yang pertama kita harus mandi pada pagi dan sore hari menggunakan sabun. Siapa yang sudah mandi? Nah, yang belum mandi, mandi dulu ya anak-anak supaya segar, sehat, harum. Teman-temannya mau berteman sama kalian ya. Jadi mandi itu harus pagi dan sore supaya bersih. Oke, yang kedua, keramas menggunakan sampo. Siapa yang suka keramas? Nah, lihat kalau keramas menggunakan sampo ya, tidak boleh menggunakan sabun. Nanti rambutnya bisa rusak kalau menggunakan sabun. Iya, pintar. Oke, yang ketiga, mengganti pakaian setiap hari. Jika bajunya kotor habis bermain, kalian harus ganti baju. Jika kalian habis
belajar terus bajunya kotor, terkena tinta misalnya, kalian harus ganti baju. Dan jangan lupa saat mengganti baju, kalian juga harus menaruhnya di tempat pakaian yang kotor. Tidak boleh menaruh di sembarang tempat. Kasihan orang tuanya membersihkan anak-anak. Oke. Yang keempat, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Siapa yang suka gosok gigi? Nah, kenapa ibu harus gosok gigi? Nah, karena kalau kita sering gosok gigi, gigi kita akan sehat, kuman-kuman akan pergi. Tapi kalau kita tidak menggosok gigi, kuman-kuman akan menetap di dalam mulut kita. Nah, kuman-kumannya akan berjalan-jalan dan membuat lubang di giginya. Nah, akhirnya bisa sakit gigi. Nah, oleh karena itu kita harus rajin gosok gigi. Apalagi anak-anak, sekarang kita berada di masa COVID. Gara-gara COVID kita tidak bisa sekolah. Jadi kita harus menjaga kebersihan tubuh, mandi pada pagi hari dan sore hari, keramas menggunakan sampo, mengganti pakaian, apalagi kalau dari luar rumah harus mengganti pakaian ya. Dan harus sering gosok gigi minimal 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah makan. Pintar. Nah, selanjutnya ayo kita berhitung. Kemarin kita sudah belajar kan, dan kemarin kita sudah bernyanyi lagu Dua Mata Saya. Sekarang ibu tanya, mata kalian ada berapa ya? Pintar sekali, silahkan diisi ya anak-anak. Matanya ada 2. Nah, telinganya ada berapa ya? Telinga itu gunanya untuk mendengar. Ada berapa telinganya? Pintar, telinga ada 2. Nah, jari-jarinya ada berapa ya? Jari yang ada di tangan kanan dan di tangan kiri. Betul sekali, jari kalian ada 10. Kalau mulut ada berapa? Mulut ada 1. Nah, kalau kaki yang menggunakan sepatu baru, kakinya ada berapa? 2. Pintar. Lalu yang ada di jari-jari itu namanya tangan. Tangan ada 2. Wah, kalian hebat, silakan diisi ya. Yuk kita berhitung sambil membacakan bilangan yang ada di papan tulis. Lihat, mobil itu ada berapa? 1. Kuenya ada berapa? 2. Lihat, mobilnya ada berapa anak-anak? 3. Yang keempat ada baling-baling. Ada berapa baling-balingnya? 4. Pintar. Ada berapa donat? 5. Pesawat dari kertasnya ada berapa? 6. Pintar. Kita lihat tuh puzzle-nya ada berapa? 7. Pintar. Kupu-kupunya 8. Pintar. Daun-daunnya 9. Dan ada pizza 10. Pintar sekali. Kalian kemarin sudah memberitahu ibu tulisan kalian angka 1 sampai 10. Dan kalian semuanya bisa berhitung. Hebat sekali. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun huruf menjadi kata. Kita lihat ya. Kita baca dulu. Sama-sama ya. M A T A dibaca mata. Sama-sama mata. Selanjutnya lagi ada huruf S A Y A digabungkan menjadi saya. Pintar. Kita gabungkan lagi. Ada huruf D, U dan A dibaca 2. Mari kita gabungkan bersama-sama. Mata saya 2. Lagi nyaring-nyaring. Mata saya 2. Pintar sekali. Nah, sekarang ibu mau mengacak huruf-hurufnya. Di sini ada huruf
I, J, A, dan R. Kira-kira menjadi kata apa ya anak-anak? Ada yang bisa? Boleh mengangkat tangannya? Wah, hebat. I, J, A, dan R akan menjadi kata jari. Wah, pintar sekali. Nah, anak-anak, jadi kalian harus belajar menulis dan membaca di rumah ya. Jadi nanti ketika kita sudah sekolah, belajarnya enak. Jadi sebentar lagi kita berdoa ya, supaya sebentar lagi kita bisa belajar di sekolah, supaya ibu bisa melihat kalian membaca dan menulis. Kita berdoa setiap habis sholat supaya COVID ini segera selesai. Nah, anak-anak, hari ini tidak ada tugas dari ibu. Insya Allah hari Jumat akan ibu beri latihan untuk nilai ulangan harian ya. Silakan disimak materi dari ibu ini ya. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan ke ibu. Sekian pelajaran hari ini, subtema 2 kita sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan di minggu ketiga untuk subtema 3 untuk hari Senin ya. Nanti hari Jumat kita akan belajar ulangan harian. Ibu akan memberikan latihan di hari Jumat ya. Oke anak-anak, sekian dulu materi dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.